أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan media YouTube yang insya Allah kita cintai ini, maka tiada lain kita saling mengingatkan, kita semuanya saling mengajak kepada jalan kebenaran, supaya semua kita sama-sama kembali ke jalan Allah, supaya sama-sama kita banyak mengintrospeksi diri, perbuatan apa yang telah kita lakukan, bahkan sejauh apa kedekatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kelak semua kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dimintai pertanggungan jawab terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Maka daripada itu, jangan kita menganggap enteng dan remeh bahwa seolah-olah kita hidup di dunia itu bebas tanpa awasan, seolah-olah kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa ada yang mengadili, tanpa ada yang mencatat akan perbuatan kita sekecil apapun, baik buruknya perbuatan, kelak semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat Allah yang telah mengingatkan kita agar senantiasa kita berhati-hati bahwa kelak siapa nanti yang timbangan kebaikannya itu ringan, maka itu adalah kerugian untuk dirinya sendiri. Sekarang kita buka suratnya, surat 7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Yang artinya adalah, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, cukup dengan ayat ini kita pahami dari hati nurani kita yang paling dalam bahwa dengan begitu jelas dan gamblangnya bahasa Allah ini, siapa saja yang kelak di akhirat nanti itu timbangan kebaikannya ringan, maka itu kerugiannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Apa sebab ringan? Kenapa bisa ringan? Karena orang-orang banyak mengingkari ayat-ayat Allah. Apa itu ayat Allah? Dua. Pertama, dengan indahnya alam semesta ini, ayat Allah secara tercipta. Tidak ada yang mensyukuri, tidak ada, bahkan jarang yang memuji ciptaan Allah dengan keindahan alam. Yang dipuji adalah manusia. Hebat arsitektur itu, bisa membuat misalkan gedung bertingkat, misalkan baguslah orang yang membangun tempat-tempat wisata, orang dipuji, padahal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak orang yang ingkar. Satu, ayat yang tercipta. Yang kedua, ayat yang tertulis. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang dimana di dalamnya satu, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua petunjuk, semua mengandung ajaran, bahkan semua mengandung nasihat. Jarang orang pengen mempelajarinya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini, bahwa kita saling mengingatkan ini salah satu ayat Allah yang memberikan gambaran kehidupan di akhirat. Orang-orang yang ringan timbangannya nanti itu adalah kerugian dirinya sendiri. Sebabnya karena dia tidak mencintai Al-Quran, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Padahal Allah katakan bahwa sebetulnya Allah telah mempersilahkan hidup di muka bumi. Silakan nikmati keindahan-keindahan yang ada di bumi. Semua dinikmati, tapi dengan satu, yaitu bersyukur kepada Allah. Indahnya alam kita jadikan sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehatnya badan kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-10-nya Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup perlu kita syukuri. Jangan lihat kondisi, jangan lihat keadaan. Kita sehat, alhamdulillah. Kita lihat saudara-saudara kita banyak yang berbaring di rumah sakit, yang mereka banyak membutuhkan pertolongan jantung, darah, dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah sehat walafiat. Apa susahnya kita untuk beribadah kepada Allah? Toh itu semuanya kelak akan kembali kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah, sholat misalnya, berbuat baik kepada sesama seandainya, lalu kemudian perkataan kita pun dijaga dengan baik-baik, semua kembali ke kita. Makanya Allah katakan bahwa sungguh kami menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan, banyak sumber penghidupan, ya dagang, ya sawah, ya ladang, ya kebun, ya gedung, dan lain sebagainya, sumber kehidupan. Allah cuma minta satu, syukurilah itu. Banyak orang malah menyombongkan diri, seolah-olah dengan apa yang dia lakukan itu hasil keringatnya sendiri. Padahal itu semuanya tidak pernah lepas dari campur tangan Allah, tidak pernah lepas daripada pengawasan Allah. Oleh karenanya, jangan sekali-sekali kita mengingkari ayat-ayat Allah. Jangan sekali-sekali kita menjauhkan diri dari ayat-ayat Allah, terutama ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran. Banyak orang enggan mendengarkan bacaan Quran, banyak orang enggan mendengarkan bahkan mengikuti pengajian Quran. Padahal semua di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sudah tegas menjelaskan bahwa inilah kitab Al-Quran yang di dalamnya itu tidak ada keraguan sedikit pun, dan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Quran? Karena Allah juga telah menegaskan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita ini di dalam suratnya yang ke-17 ayatnya yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal qur'ana yahdi
basyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Allah menekankan kepada kita, memberitahukan kepada kita sesungguhnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Subhanallah, kurang baik apa lagi Allah? Kebaikan Allah jangan diukur hanya sekedar harta. Kebaikan Allah jangan hanya sekedar diukur jabatan. Kebaikan Allah yang sangat baik yaitu Al-Quran ini. Coba seandainya kita tidak diberikan Al-Quran oleh Allah, petunjuk mana yang harus kita ikuti? Tapi dengan Al-Quran ini Allah ingin menunjuki kita kepada jalan yang lurus dan benar, ingin memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Sementara kita selalu berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Ini Allah telah jawab Quran, jalan yang lurus. Quran jalan yang paling benar. Kenapa kita masih banyak tidak mau mengikutinya? Padahal Allah bilang kalau mengkaji Quran, mempelajari Quran dan ikuti tuntunan-tuntunan yang ada dalam Quran, pahala besar Allah akan berikan kepada kita. Penghidupan di dunia baik, akhirat baik yang akan Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian Allah jelaskan lagi kepada kita ayat yang ke-10-nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima, yang artinya, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Quran telah Allah berikan kepada kita. Di situ banyak gambaran-gambaran tentang kehidupan akhirat. Di Al-Quran berlaku dari kehidupan yang dulu, cerita pada para rasul, cerita orang-orang yang ingkar zaman dulu, berlaku sekarang, lalu kelak berlaku juga di akhirat. Siapa saja yang ingkar terhadap kehidupan akhirat, tidak percaya adanya akhirat, tidak meyakini adanya akhirat, maka ingat, Allah katakan mereka itu nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang beriman, marilah kita sama-sama banyak mengintrospeksi diri kita, supaya kita kembali ke jalan Allah, supaya kita menggalakkan untuk mengkaji Al-Quran, dan supaya kita semuanya beriman kepada Allah semata-mata untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk keselamatan diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.